Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari Provinsi Papua akan menampilkan drama yang berjudul Misi Penyelamatan Identitas Provinsi Papua. Selamat menyaksikan. Indah, ayo 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 ayo. Sabira, ayo 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 ayo. Gina, ayo 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 ayo. Marisa, ayo 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 ayo. Salsa, ayo 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 ayo. Naura, ayo 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 ayo. Indri, ayo ayo ayo. Dea, ayo 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 ayo. Ahmad, ayo 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 ayo. Rido, ayo 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 ayo. Deren, ayo 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 ayo. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan sebuah drama pembelajaran yang akan mengajak kita untuk mengenal lebih dekat salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Papua. Papua merupakan wilayah yang terletak di bagian timur Indonesia yang dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah, keindahannya yang memukau, serta budaya yang sangat beragam dan unik. Melalui drama ini, kami akan mempersembahkan berbagai aspek yang ada di Papua, mulai dari kondisi geografis, wilayah, rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, seni budaya, hingga makanan khas yang menjadi identitas masyarakat Papua. Namun, di balik kekayaan tersebut, terdapat sebuah pertanyaan penting. Bagaimana generasi muda masa kini dapat mengenal, memahami, dan menjaga identitas budaya Papua agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyaksikan drama yang berjudul Misi Penyelamatan Identitas Papua. Papua, tanah paling timur di Indonesia. Tanah dengan hutan tropis yang luas, pegunungan yang menjulang tinggi, laut yang kaya, dan budaya yang sangat beragam. Namun, hari ini ada kegelisahan yang tumbuh perlahan. Saya lahir di Papua, tapi saya sendiri tidak terlalu tahu tentang budaya saya. Saya tak pernah dengar tentang Onai. Saya pernah tahu tentang lagu Sajojo, tapi saya sendiri tidak terlalu tahu banyak tentang arti kebudayaan mereka. Apa jadinya kalau budaya Papua itu tidak dikenal? Apakah bisa hilang? Atau bahkan tanah Papua sendiri itu menjadi hilang? Anakku, budaya bukan hanya tarian atau pakaian adat. Budaya adalah identitas. Jika identitas hilang, maka kita hanya tinggal nama. Namun sebelum kita menyalahkan generasi muda, kita harus bertanya, apakah kita sudah benar-benar memahami Papua secara utuh? Inilah masalah kita hari ini. Bagaimana cara menjaga identitas Papua kalau kita saja belum bisa memahaminya? Kita tidak bisa mencari solusi tanpa memahami akar persoalan. Mari kita mulai dari wilayahnya. Bagaimana sih sebenarnya kondisi geografis Pulau Papua? Wilayah dari negeri Papua. Provinsi Papua terletak di bagian timur Indonesia. Di Pulau Papua, secara astronomis, wilayah ini berada pada 2 derajat 25 menit 9 derajat 00 detik lintang selatan dan 130 derajat 45 menit sampai 141 derajat 48 menit. Bujur timur sehingga termasuk dalam zona waktu Indonesia Timur atau bisa disebut WIT. Papua memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari wilayah pesisir, daratan rendah, hutan hujan tropis, hingga pegunungan, juga wilayah yang memiliki puncak seperti titik tertinggi di Indonesia. Papua berbatasan dengan Samudra Pasifik di sebelah utara dan Papua Nugini di sebelah timur. Provinsi Papua beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Suhu udara di wilayah pesisir cenderung panas, sedangkan di daerah pegunungan memiliki suhu yang lebih sejuk. Tingginya curah hujan dan kelembapan menyebabkan Papua memiliki hutan hujan tropis yang tepat dan kaya akan agama yang hayati. Budaya atau suku bangsa Papua. Terdapat lebih 250 suku bangsa Papua dengan bahasa adat istiadat yang berbeda-beda. Tetapi ada beberapa suku bangsa yang terkenal.
1. Suku Dani, 2. Suku Asmat, 3. Suku Biak, 4. Suku Sentani, 5. Suku Amume. Jadi bukan tanah Papua yang tak mau berkembang, tapi karena kondisi Papua yang memang sulit untuk dikembangkan. Benar, geografi mempengaruhi pendidikan, ekonomi, dan kelestarian budaya. Terdapat 6 rumah adat di Provinsi Papua. Yang pertama, Rumah Hanai. Rumah Hanai adalah rumah adat yang dikhususkan untuk laki-laki. Yang kedua, Rumah Ebai atau Ebei adalah rumah adat khusus perempuan. Yang ketiga, Rumah Wamai adalah rumah yang dikhususkan untuk menyimpan ternak. Yang keempat, Rumah Rumsang adalah rumah adat suku Biak Guntur yang bentuknya seperti perahu terbalik. Yang kelima, Rumah Kuriawari adalah rumah adat suku Tobati Engros yang menetap di dekat Danau Sentani. Dan yang keenam, Rumah Kaki Seribu adalah rumah panggung dengan banyak tiang fondasi vertikal khas suku atap di Manokwari. Dari keenam rumah adat yang berada di Provinsi Papua, Rumah Hanai adalah rumah adat yang paling terkenal. Rumah Hanai bukan sekedar bangunan, melainkan simbol kebersamaan. Di sana keluarga berkumpul, berdiskusi, dan menjaga nilai adat. Benar, di dalam Hanai, anak-anak belajar tentang kehidupan. Jika Hanai hilang, bukan bangunannya juga yang hilang, tetapi cara hidupnya juga ikut hilang. Pakaian adat Provinsi Papua. Pakaian adat laki-laki ini dikenal dengan sebutan koteka, yang terbuat dari labu dan mengeluarkan isi labu, lalu dikeringkan, dijemur di bawah sinar matahari, dan sampai mengering dan keras, lalu dihadirkan dan dibentuk. Juga pakaian adat perempuan ini dikenal dengan sebutan rok tunggal, yang terbuat dari kulit kayu atau daun sagu. Kulit kayu ini dipukul-pukul sampai seratnya lebur atau terurai, lalu dijemur untuk dikeringkan. Selanjutnya dirangkai menjadi rumbai. Serat diikat pada tali atau subak hingga membentuk rok dengan bagian bawah menjuntai seperti rumbai. Makna dalam proses pembuatan baju adat Provinsi Papua ini mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Semua itu menunjukkan kedekatan masyarakat Papua dengan alam. Data dari Provinsi Papua. Busur dan panah. Busur dan panah merupakan senjata tradisional yang digunakan masyarakat Papua sejak zaman dahulu. Senjata ini biasanya digunakan untuk berburu hewan seperti babi hutan dan rusa, serta dalam peperangan antar suku pada masa lampau. Busur dibuat dari kayu yang kuat dan lentur, sedangkan tali busurnya dahulu digunakan untuk surat alami atau rotan. Anak panahnya terbuat dari kayu dengan ujung yang diruncingkan atau diberi tulang atau batu tajam. Makna dan fungsi dari busur dan panah: pertama, melambangkan keberanian dan kerakkasan. Kedua, menunjukkan kemampuan bertahan hidup masyarakat Papua. Ketiga, menjadi bagian dari identitas budaya dan sering digunakan dalam pertunjukan adat. Kemudian ada pisau belati Papua. Selain busur dan panah, ada juga pisau belati khas Papua yang biasanya terbuat dari tulang kasuari atau batu yang diasah tajam. Senjata ini digunakan untuk berburu maupun sebagai perlengkapan adat. Yang ketiga ada kapak batu Papua. Kapak ini terbuat dari batu yang diasah hingga tajam, lalu diikat pada gagang kayu menggunakan rotan kayu atau serat alam. Karena itulah, jika hutan rusak, budaya juga akan terancam. Busur dan panah sebagai senjata tradisional pun dibuat dari kayu dan bahan alam. Alam dan budaya di Papua tidak akan bisa dipisahkan. Musik dari Provinsi Papua. Pertama, tipa. Tipa merupakan alat musik perkusi sejenis gendang yang terbuat dari batang kayu yang dilubangi tengahnya. Cara memainkannya dipukul dengan telapak tangan. Yang kedua ada pikon. Alat musik ini terbuat dari bambu kecil yang ditiup sekaligus ditarik talinya. Cara memainkannya ditiup sambil menarik tali yang diteriakan pada lidi mengembur di tengah bambu. Yang ketiga ada atau bentuknya mirip dengan pipa, namun ukurannya cenderung lebih kecil, bentuknya lebih rapi. Cara memainkannya dipukul. Pipa bukan hanya sekedar alat musik. Pipa adalah simbol kebersamaan bagi masyarakat Papua. Makanan khas Papua, papeda ikan kuah. Papeda adalah makanan khas Provinsi Papua yang terbuat dari tepung sagu dan menjadi makanan pokok khas masyarakat Papua. Papeda biasanya disajikan dengan ikan kuah berbumbu sebagai lauk pendamping. Cara memasak papeda ikan kuah.
Yang pertama, menyiapkan papeda. Tepung sagu dimasukkan ke dalam wadah, lalu diseduh dengan air panas sambil diaduk menggunakan 2 batang kayu hingga berubah menjadi adonan kental dan lengket. Yang kedua, memasak ikan kuah. Ikan segar dibersihkan, kemudian diperas menggunakan bumbu seperti bawang, kunyit, dan daun jeruk. Yang ketiga, penyajian. Papeda disajikan di piring lalu disiram dengan ikan kuah kuning. Papeda bukan sekedar makanan, tetapi identitas dengan masyarakat Papua. Tarian khas Papua, tari Yospan, gabungan dari 2 tari tradisional yaitu Yosin dan Panca. Gerakan tari Yospan, yang pertama gerakan seka, melompat kecil sambil mengayunkan tangan. Gerakan kedua, gerak pacul 3, gerakan langkah kaki maju mundur dengan mengikuti ritme. Ketiga, gerak gale-gale, gerakan melompat dengan 1 kaki secara bergantian. Yang keempat, gerakan jab, yaitu langkah kaki maju dengan hentakan ritmis. Bahu dan tangan bergerak dinamis mengikuti irama. Tarian ini memiliki makna persahabatan dan keceriaan, ditampilkan dalam suasana penuh gembira, menjadi simbol pergaulan yang positif dan biasanya digunakan untuk menyambut tamu kehormatan sebagai tanda penghormatannya. Lagu daerah Papua yaitu lagu Yangko Rambianko. Lagu ini merupakan sebuah ratapan atau semangat seorang pejuang yang hendak pergi ke medan perang. Menariknya, para ahli bahasa hingga saat ini masih mendiskusikan tentang asal-usul lagu tersebut. Lagu ini mengajarkan semangat patriotisme, cinta tanah air, solidaritas, dan juga ketangguhan serta keberanian. Lagu ini menjadi lagu wajib dalam mendukung tim nasional Indonesia di berbagai ajang olahraga. Nada lagu ini memiliki ritme yang cepat, melambangkan keberanian dan kesiapan untuk maju ke medan perang demi mempertahankan tanah airnya. Maka dari itu, mengapa kita perlu untuk melestarikan lagu Yangko Rambianko ini? Karena jika kita berhenti menyanyikannya, kita bukan hanya sekedar kehilangan nada, tetapi kita juga kehilangan spiritual dari semangat para perjuangan para petinggi dari Papua. Saya baru sadar ternyata tanah Papua sendiri dan kebudayaannya saling berkaitan, toh? Ya, betul, saling berkaitan. Sekarang kita sudah memahami dan memaknai wilayah dan iklim dari budaya Provinsi Papua. Lalu, mengapa identitas Provinsi Papua masih terancam? Solusinya adalah pendidikan berbasis budaya lokal. Anak-anak Papua harus belajar tentang Honai, Tifa, Papeda, dan lagu daerah mereka sejak dini. Kami akan melestarikan budaya Papua melalui program sekolah dan juga festival budaya. Saya bangga menjadi bagian dari Papua dan saya akan mendalami lagi mengenai budaya Papua itu sendiri. Papua adalah tentang identitas, perjuangan, dan kebersamaan. Mengenal adalah langkah pertama untuk menjaga. Menjaga adalah langkah pertama untuk